aku Billy Dondok. Halo, aku Feli. Kami akan mempresentasikan teori kebijakan moneter secara garis besar Dan tinjauan kebijakan moneter di Indonesia pasca COVID-19. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi apa sih kebijakan moneter ini? Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam bentuk pengendalian besaran moneter, dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dari Bank Indonesia. Ada 4 tujuan. Yang pertama, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, menjaga keseimbangan harga barang di pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, di sini ada 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dikatakan sebagai kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk dapat mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter kualitatif merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang telah dilakukan oleh berbagai bank komersial. Nah, untuk kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan menggunakan 3 instrumen berikut. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh Bank Sentral, baik di pasar primer maupun sekunder, melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Selanjutnya ada fasilitas diskonto, pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum. Dan selanjutnya ada cadangan wajib minimum, mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada Bank Sentral. Untuk kebijakan moneter kualitatif dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pengawasan pinjaman secara terpilih dan imbauan moral. Di pengawasan pinjaman secara terpilih, Bank Sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan dapat sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari pemerintah suatu negara. Di imbauan moral ini yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan mengajukan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai. Selanjutnya ada sasaran operasional kebijakan moneter. Pertama, sasaran berdasarkan pendekatan harga. Didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian tingkat harga secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Kemudian, sasaran berdasarkan pendekatan kuantitas. Didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian besar-besaran moneter secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Selanjutnya, kerangka strategi kebijakan moneter. Yang pertama ada kerangka monetary targeting. Kelebihannya kebijakan moneter independen dan dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik. Selanjutnya memberikan sinyal yang tepat. Kelemahannya bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi, terkendala gangguan aliran keluar masuk dana, dan ketidakstabilan permintaan uang. Contoh negara dari monetary targeting ini ada Thailand dan Amerika Serikat. Selanjutnya kerangka exchange rate targeting. Kelebihannya mencegah inflasi dari kenaikan harga barang internasional dan relatif sederhana dan jelas. Kelemahannya dapat menimbulkan serangan spekulasi falas. Contoh negara dari kerangka ini adalah Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Singapura. Selanjutnya lagi ada kerangka inflation targeting. Kelebihannya itu sederhana dan jelas, kebijakan moneter yang independen, tidak tergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Kelemahannya dapat menyebabkan aturan yang rigid, sinyal bersifat tidak langsung terhadap pencapaian target. Contoh negaranya ada Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan Thailand. Kemudian ada kerangka exchange rate targeting. Kelebihannya itu mencegah inflasi dari kenaikan harga barang internasional, kemudian relatif sederhana dan jelas. Kelemahannya itu relatif kurang transparan dan akuntabel, keberhasilan sangat tergantung pada individu. Contoh negaranya ada Amerika Serikat. Selanjutnya, kita masuk kepada kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank utama di Indonesia membuat dan menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Adanya kerangka ini menjadikan Bank Indonesia lebih terarah menuju targetnya. Kerangka ini mulai dijalankan pada Juli 2005. ITF ditandai dengan pengumuman publik akan target inflasi yang akan dicapai untuk tahun mendatang yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena inflasi yang rendah terutama stabil adalah tujuan kebijakan moneter.
Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter dengan menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan ini. Kebijakan moneter ditandai dengan akuntabilitas kebijakan kepada publik dan bersifat transparansi. Berdasarkan operasionalnya, kebijakan moneter ini dilihat dari penetapan suku bunga, kebijakan yang menjadi harapan akan mempengaruhi suku bunga pasar, suku bunga deposito, dan juga suku bunga kredit perbankan. Karena dari semua ini, suku bunga ini, maka yang berakhir adalah hasil akhir dari inflasi. Bisa disimpulkan, ini semua bertujuan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan tepat sasaran. Sebuah definisi dari definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dan dalam kisaran yang diinginkan. Cara mencapai target inflasi yang diinginkan adalah dengan cara melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral, khususnya suku bunga target. Tingkat bunga dilihat dari tingkat antar bank di mana bank akan meminjamkan semalam untuk keperluan kas. Target suku bunga dipertahankan menggunakan pasar terbuka menurut jangka waktu tertentu. Cara mempertahankan konstan suku bunga pun memiliki durasi bervariasi antara bulan tahun. Biasanya target suku bunga akan ditinjau tiap bulan atau kuartalan oleh komite kebijakan. Selanjutnya dapat kita perhatikan bersama gambar kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia. Dimulai dari operasi moneter, yaitu berhubungan dengan instrumen SBI, FTO, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan respon kebijakan moneter yang berhubungan dengan stabilisasi nilai tukar, kebijakan moneter lain, kebijakan perbankan, ditambah dengan koordinasi pemerintah. Ada juga poin komunikasi kebijakan mengenai komitmen dan konsistensi pembentukan ekspektasi yang berhubungan dengan kredibilitas kebijakan. Setelah respon kebijakan, dilanjutkan dengan indikator kebijakan dengan adanya perkiraan inflasi, yaitu determinan inflasi, keterlibatan antar variabel ekonom, transmisi moneter. Ini semua dilihat secara model, riset, statistik, expert opinion, dan judgment. Setelah indikator kebijakan, selanjutnya ada sasaran akhir, yaitu sasaran inflasi, seperti social welfare, optimal inflation, output trade-off, dan pengaruhnya pada ekspektasi. Selanjutnya, jalur pembuatan keputusan kebijakan moneter. Kebijakan akan dibuat oleh Gubernur Bank Indonesia. Setelah pembuatan kebijakan itu selesai oleh Gubernur Bank Indonesia, akan meminta persetujuan oleh Dewan Moneter yang beranggotakan antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri. Setelah itu, Dewan Moneter akan berunding kebijakan yang dibuat dalam mengatasi masalah yang akan terjadi pada perekonomian Indonesia. Masuk kepada mekanisme kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memiliki pengertian yaitu proses bagaimana kebijakan moneter ini dapat mempengaruhi tumbuhnya ekonomi dan juga inflasi. Bagaimana kita tahu tentang efektivitasnya? Efektivitas mekanisme transmisi kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua indikator. Yang pertama, berapa besar kecepatan yang diberikan serta seberapa lama waktu atau tenggat waktunya. Yang kedua, berapa kekuatan semua variabel dalam menghadapi shock instrumen kebijakan moneter dan bagaimana mewujudkan agar tepat pada sasaran yang diinginkan. Nah, bagaimana cara melihat kebijakan moneter ini? Kebijakan ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan nasional atau GDP, pertumbuhan inflasi, jumlah pengangguran, dan peningkatan neraca pembayaran, dan juga kebijakan pemerintah yang lainnya yang masuk kepada indikator perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, jalur mekanisme kebijakan moneter paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama yang mengendalikan kebijakan moneter beranggapan bahwa otoritas moneter dapat secara langsung mengendalikan keuangan primer, dapat berasumsi bahwa income velocity yang relatif stabil dan juga otoritas moneter dapat dikendalikan dan memenuhi target sesuai sasaran. Paradigma lama yang mengungkapkan bahwa jumlah maupun kuantitas uang yang beredar dapat dikendalikan sepenuhnya atas otoritas moneter menjadi tidak berlaku. Paradigma baru memiliki keyakinan bahwa jalan utama transmisi dalam perekonomian yaitu jalur suku bunga dan juga jalur nilai tukar. Tapi paradigma baru ini juga tidak memandang rendah jalur kredit. Cuma bukan jalan utama seperti jalur suku bunga maupun jalur nilai tukar. Tapi ini juga merupakan dampak lanjutan dari perubahan suku bunga maupun dan nilai tukar. Nah, bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter? Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka seperti yang sudah dijelaskan di awal. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya,
Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework seperti yang sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya, tinjauan kebijakan moneter Februari 2022, pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Ekonomi global tumbuh sesuai perakiraan meski masih dibayangi risiko yang bersumber dari kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron, percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral, dan meningkatnya tensi geopolitik. Pemulihan ekonomi global diperkirakan masih berlanjut didukung oleh percepatan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan fiskal yang ekspansif. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 di Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Tiongkok menunjukkan perbaikan yang berlanjut. Namun demikian, perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat sejalan dengan rencana percepatan kebijakan normalisasi negara maju, terutama Amerika Serikat dan kawasan Eropa, sebagai respons peningkatan tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan, kenaikan penyebaran COVID-19 varian Omicron, serta meningkatnya tensi geopolitik. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022. Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron dan potensi varian-varian virus COVID-19 selanjutnya masih harus diwaspadai. Sejumlah indikator ekonomi hingga Februari 2022 tercatat tetap baik, antara lain penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan manufaktur, di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang melandai. Dengan perkembangan itu, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7 sampai 5,5% pada tahun 2022, didukung oleh percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Mengenai kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI diperkirakan tetap baik. NPI pada 2021 diperkirakan mengalami peningkatan surplus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar 0,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, sejalan dengan semakinnya membaik iklim investasi dalam negeri. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar rupiah pada 9 Februari 2022 menguat 0,17% secara point to point, meski melemah 0,27% secara rata dibandingkan dengan level Januari 2022. Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing dan pasokan falas domestik, persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi melalui langkah-langkah mendorong efektivitas operasi moneter, dan ketersediaan likuiditas di pasar. Selanjutnya, inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah guna menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya. Poin terakhir, Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya ekspektasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, juga karena perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital. Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran serta menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran. Gimana nih, udah pada ngerti belum ya soal kebijakan moneter ini? Kelihatannya udah tuh, Pel. Oh iya ya, Pel. Soal kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah kita dan Bank Indonesia selama pemulihan pasca COVID-19 ini, dilihat-lihat secara tinjauannya keren ya, Pel, kebijakan yang mereka ambil. Iya Bel, itu semua demi negara kita supaya bisa terlindungi dari superinflasi. Apalagi pasca COVID-19 ini, jadi harus fokus banget sama pemulihan ekonomi. Cakep bener, mantep. Yaudah Bel, kasih tahu dong kesimpulan kita. Oke, siap. Jadi kesimpulan kita yaitu,
Efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian nasional untuk kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini mampu menjaga stabilisasi makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik terlebih dalam masa pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Selain itu, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah akan diintensifkan dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, agar penyesuaian ekonomi tetap terkendali dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Baik, Sekian, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Francisca Belindo Ondok. Saya Felicia Rosnauli, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye, see you!